Pertama-tama, aku ingin mengucapkan selamat datang buat teman-teman jemaat PO Fisikvia maupun dari fakultas lain yang sudah memberi diri dan waktunya untuk hadir pada ibadah Paskah saat ini. Dan secara khusus buat Bang Alex yang sudah bersedia mengambil bagian dalam pelayanan ibadah Paskah PO Fisikvia 2022. Aku ingin mengajak teman-teman yang sudah hadir pada ruangan Zoom kali ini untuk mengajak teman-teman yang lain untuk bergabung bersama kita dalam ibadah Paskah saat ini. Puji syukur patut kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas kasih dan penyertaan-Nya, kita masih diberikan kesehatan tubuh sampai pada titik ini, sehingga kita boleh lagi dikumpulkan di ruangan Zoom meeting ini tanpa kekurangan suatu apapun juga, untuk bersekutu bersama dan merayakan hari kebangkitan dan kemenangan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat umat yang percaya kepadanya melalui ibadah Paskah PO Fisikvia yang kita rayakan pada saat ini. Sebelum masuk dalam rangkaian ibadah, terlebih dahulu kita akan mendengarkan beberapa kata sambutan. Yang pertama, dari perwakilan kemahasiswaan FISIP, dalam hal ini yang akan disampaikan oleh Dr. Randus Raymond Mikhail Mehot. Dengan penuh kasih, saya persilakan. Ya, terima kasih Indah ya. Salam, salam sejahtera teman-teman semua. Suara saya cukup jelas? Iya, jelas Mas. Oke. Terima kasih, ini kali pertama saya memberikan sambutan di acara keagamaan ya di lingkungan FISIP dan juga dengan tetangga kita via. Jadi sangat menarik karena baru saja kita melalui Jumat Agung, kemudian Paskah ya. Memperingati Paskah buat saya itu seperti pembebasan karena kita manusia dibebaskan dosa-dosa kita oleh Tuhan gitu ya. Allah mengorbankan anaknya yang tentu saja dia kasihi untuk membebaskan manusia. Ini kemudian saya jadi berpikir hubungan kita manusia dengan Allah, apakah kita ini seperti anak manja, anak yang ngeselin? Kalau saya pikir kita manusia tuh buat Allah mungkin ngeselin ya, dalam arti udah katanya tobat, katanya tetap aja bikin dosa, habis acara keagamaan, habis kebaktian, mungkin habis perjamuan kudus, tetap aja keluar dari gereja, tetap bikin dosa gitu. Tapi Allah itu maha baik, dia selalu mengampuni, menyayangi manusia. Tapi mari kita maknai Paskah kali ini mungkin lebih mendalam ya. Apakah kita juga mencintai Allah kita gitu? Kalau memang kita mencintai, buktikan. Saya minta teman-teman buktikan. Mungkin bukan cuma teman-teman yang Kristen, juga yang umat lain. Kalau memang mencintai Allah dan mencintai kehidupan, kita buktikan, kita sayangi. Bukan cuma sesama manusia, tapi juga sisi alam, tumbuhan, hewan. Di kampus kita kan banyak binatang ya, terlepas ada yang fobia dengan binatang atau enggak, tapi itu juga makhluk ciptaan Allah gitu yang mereka juga butuh hidup. Sama seperti kita butuh hidup, kehidupan pribadi dan juga kehidupan di kampus. Nah ini mungkin menurut saya salah satu hal penting ketika saya kuliah dulu dengan sekarang, kok saya melihat kepedulian itu agak kurang gitu ya di kalangan mahasiswa. Apakah kulturnya udah berubah atau kepedulian itu hanya teman dekat aja, sama yang lain enggak gitu. Mari kita sama-sama melihat kalau kita memang anak Allah, kita sayang Allah, kita sayang kehidupan, kita harus memberikan perhatian kita, kepedulian kita terhadap sesama kita, kasih yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Mari kita praktekkan itu tanpa berharap imbalan apapun.
saya coba lakukan itu gitu ya. Kadang nggak mudah, tapi worth to try, cobalah. Mungkin itu ya teman-teman sekalian dari FISIP via atau fakultas lain, sambutan singkat saya. Semoga teman-teman betul-betul bisa memaknai Paskah itu sendiri, bukan hanya sebagai suatu seremonial belaka gitu ya, tapi maknailah arti itu sendiri. Gitu. Mungkin begitu. Selamat beribadah. Selamat sore. Shalom. Shalom. Baik, terima kasih Mas. Sambutan yang kedua dari perwakilan kemahasiswaan VIA yang akan disampaikan oleh Bapak Wahyu Mahendra, SIA, Master E-Government. Dengan penuh kasih, saya persilakan. Baik, terima kasih banyak. Mudah-mudahan suara saya terdengar dengan jelas ya. Selamat sore, salam sejahtera. Yang saya hormati Bang Alex Tanlohi, pembicara ibadah hari ini, dan juga Mas Raymond, tetangga saya Mas ya, wakil manajer khusus bidang kemahasiswaan di FISIP UI, dan saya juga mengenal Mas Raymond sudah sejak dulu Mas ya, ketika VIA masih di FISIP seperti itu. Dan juga rekan-rekan FISIP, VIA, dan fakultas lain yang saya banggakan. Selamat sore dan puji syukur ya atas nama Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga kita hari ini bisa berkumpul di acara peringatan Paskah dengan tema Elected, Sanctified, dan Beloved. Ini merupakan perayaan atau ibadah yang ketiga ya, dilakukan secara online ya. Dan kalau tidak salah tahun 2019 dulu itu dilakukan secara offline dan bertempat di auditorium gedung M VIA UI. Nah, jadi setelah itu 2020 pandemi, dan mudah-mudahan tahun depan kita bisa melakukan perayaan lagi atau ibadah lagi di auditorium VIA ya, karena sekarang auditoriumnya sudah lebih bagus dibandingkan dengan yang dulu itu, teman-teman semuanya. Dan ini merupakan bagian juga bagi kami ya, Bang Alex, karena Abang juga sudah berkenan menjadi pembicara pada kegiatan sore hari ini. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu, dan kami juga berbagi ya, karena teman-teman di sini juga dalam kondisi yang sehat jasmani dan rohani, sehingga bisa melaksanakan acara peringatan Paskah pada hari ini dengan baik. Dan perayaan Paskah kali ini ya masih dilakukan bersama antara FISIP dan VIA, dan ini merupakan sebuah cerminan kerukunan antar mahasiswa FISIP dan VIA. Meskipun VIA sudah berpisah dari FISIP, namun kita tetap satu keluarga, dan meskipun nanti VIA sudah memiliki gedung sendiri, mudah-mudahan kita tetap bisa melaksanakan acara ini secara bersama-sama seperti itu ya. Karena bagaimanapun VIA merupakan bagian dari FISIP juga, atau bisa dikatakan sebagai adiknya FISIP. Dan atas nama fakultas, saya ucapkan selamat melaksanakan ibadah Paskah. Mari kita jadikan momen Paskah ini untuk berkontemplasi, merenungkan, dan kemudian menjamatahkan nilai-nilai Paskah dalam kehidupan sehari-hari. Kalau tadi Mas Raymond sudah mengatakan atau menyinggung terkait dengan kepedulian, nah di sini saya juga menyinggung terkait dengan partisipasi teman-teman ya dalam berkompetisi. Karena selama pandemi ini itu ternyata partisipasi atau minat teman-teman untuk berkompetisi atau mengikuti acara-acara itu menurun ya dibandingkan dengan yang pada saat offline. Jadi mari kita menjadikan momen Paskah ini ya untuk bangkit kembali, kemudian untuk mengikuti berbagai aktivitas, prestasi dan sebagainya, gitu ya. Dan bahkan meningkatkan kapasitas diri supaya nanti kita bisa memperoleh banyak bekal selama menjalankan kuliah ini. Dan saat ini kita juga sudah mulai perlahan bangkit ya dari pandemi COVID, dan terlihat dari beberapa fakultas ya yang sudah melaksanakan perkuliahan secara hybrid atau campuran offline dan online, dan di VIA juga sudah dimulai seperti itu. Maka kita ada semacam optimisme bahwa di semester depan kita bisa melaksanakan perkuliahan secara offline lagi, hybrid atau bahkan hybrid, dan nanti kita juga bisa bertemu secara tatap muka. Jangan sampai nanti kemudian teman-teman tidak pernah ketemu dengan kami secara tatap muka gitu ya, dan kemudian ketika nanti sudah lulus terus kemudian menyebut kami dengan halo Mas dosen online. Baik teman-teman semuanya, semoga acara hari ini bisa berjalan dengan lancar, dan akhir kata atas nama fakultas saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah Paskah, semoga diberikan kelancaran, dan semoga Tuhan memberkati kita semua. Selamat sore. Selamat sore. Baik, terima kasih Mas. Dan yang ketiga dan yang terakhir, kata sambutan dari koordinator Paskah yang akan disampaikan oleh Kak Jessica Testimoni. Dengan penuh kasih, saya persilakan. Shalom, selamat sore seluruh jemaat Persekutuan Oikumene FISIP VIA UI yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera, dan juga saya sampaikan
Terima kasih banyak atas kehadiran Mas Riman dari Kemahasiswaan FISIP UI dan Mas Wahyu dari Kemahasiswaan VIA UI serta Bang Alex Nanlohi sebagai pembicara kita di ibadah hari ini. Puji syukur atas kasih dan anugerah Tuhan Yesus kita bisa diberikan kesempatan untuk bersama-sama bersekutu dalam ibadah perayaan Paskah PO FISIP VIA UI 2022. Walaupun tahun ini kita masih merayakan ibadah Paskah secara online, namun kiranya tidak mengurangi rasa syukur dan pengharapan kita atas pengorbanan dan kebangkitan Tuhan Yesus untuk menebus dosa-dosa kita. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh untuk melayani Tuhan dalam persiapan Paskah ini hingga sedemikian rupa. Seperti tema yang dibawa pada tahun ini, Elected, Sanctified, and Beloved, kiranya penebusan Yesus di atas kayu salib atas dosa kita tidak hanya kita pahami saja, tapi lebih dari itu kita syukuri dengan memuliakan Tuhan dalam kehidupan dan tiap langkah kita setiap harinya. Terima kasih, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih untuk kata sambutannya dari Mas Raymond, Mas Wahyu, dan Kak Jessica. Tuhan Yesus memberkati. Untuk masuk dalam ibadah, ada beberapa hal yang perlu kita pahami bersama nih teman-teman. Seperti yang tertera pada layar kita bersama, ada beberapa aturan yang dapat kita ikuti demi kelancaran ibadah kita. Yang pertama, teman-teman dapat menyiapkan tempat yang tenang, Alkitab maupun notes, untuk sekiranya dapat mencatat hal-hal yang penting pada ibadah sebentar. Yang kedua, siapkan hati, pikiran untuk dapat bersungguh-sungguh mengikuti ibadah dari awal hingga akhir. Yang ketiga, harap mikrofonnya dapat di-mute ketika ibadah sedang dimulai dan sebentar dapat dinyalakan kembali ketika ingin bertanya atau keperluan lainnya, agar tidak mengganggu kelangsungan ibadah kita. Yang keempat, jika tidak ada kendala jaringan, sangat dihimbau untuk tetap mengaktifkan kamera agar tetap menjaga interaksi antar jemaat dan pelayan firman. Yang kelima, silakan mengajak teman-temanmu, AKK, PKK, TKK, PHDT untuk hadir bersama dalam ibadah Paskah saat ini. Sebentar setelah pemberitaan firman Tuhan, akan diadakan sesi Q&A. Ada 3 cara untuk bertanya. Teman-teman boleh pilih salah satunya. Yang pertama, teman-teman bisa mengirimkan pertanyaan melalui via private chat kepada pelayan firman atau kepada moderator. Yang kedua, bisa bertanya langsung kepada pelayan firman dengan open mic. Dan yang ketiga, melalui kolom komentar publik di Zoom atau Slido yang sebentar linknya akan di-share pada kolom komentar. Dan di akhir ibadah juga akan diadakan sesi foto bersama. Jadi sangat diharapkan teman-teman untuk dapat mengikuti ibadah dari awal sampai akhir. Sebelum ibadah dimulai, saya juga mempersilahkan Mas Raymond dan Mas Wahyu boleh untuk live dari ruangan. Terima kasih, Mas. Untuk memulaikan ibadah kita pada saat ini, mari kita bersatu teduh sejenak untuk mengakui seluruh dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan, serta meminta pengampunan kepadanya. Setelah itu, aku akan buka ibadah ini dalam doa pembuka. Ya Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, puji dan syukur patut kami panjatkan kehadirat-Mu yang kudus. Terima kasih ya Bapa untuk kasih setiamu yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Ya Bapa, terima kasih untuk kesehatan tubuh, umur yang panjang yang masih Tuhan berikan kepada kami. Ya Bapa, di hari yang berbahagia ini kami segenap persekutuan PO FISIP VIA akan mengadakan ibadah Paskah. Tuhan berkati kami, kuasai hati kami agar kami tetap fokus dalam mengikuti ibadah ini dari awal hingga akhirnya nanti. Tuhan berkati juga
koneksi kami agar dapat berjalan dengan lancar, agar stabil, agar ibadah kami pada saat ini dapat berjalan dengan lancar pula. Tuhan berkati kami, kuasai hati kami dan pikiran kami, agar kami tetap fokus mengikuti ibadah ini. Kami sadar ya Tuhan, begitu banyak salah dan dosa yang kami perbuat melawan kehendak-Mu. Untuk itu ampuni kami, layakkan kami disebut sebagai anak tebusan darah-Mu. Kehidupan kami hari ini dan seterusnya hanya kami serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu dengan berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh dengan pengharapan. 1 Petrus 1 ayat 3-4. Mempersiapkan diri untuk masuk dalam ibadah, mendengarkan serta merenungkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bang Alex. Mari kita angkat satu pujian yang berkata, datanglah dan bertakhta. Baik, selanjutnya aku serahkan pelayanan ini kepada Bang Alex untuk memberitakan firman Tuhan. Dengan penuh kasih Tuhan, saya persilakan. Mari sama-sama kita berdoa sebelum kita membaca merenungkan firman-Nya.
Kami datang dalam ucapan syukur sore hari ini merayakan kebangkitan-Mu ya Tuhan. Kiranya apa yang boleh kami nikmati melalui pujian, doa, firman, sekali lagi meneguhkan hati kami untuk juga mengalami apa artinya Paskah yang sesungguhnya. Waktu ke depan kami persembahkan Tuhan yang memimpin, hamba-Mu yang menyampaikan, semua kami yang mendengar. Tuhan tolong pada akhirnya kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam hidup kami, di dalam masa muda kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sedia mendengarnya dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom, selamat sore teman-teman, adik-adikku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Izinkan saya juga menyapa kita sekalian, selamat Paskah. Mungkin ini tidak biasa ya, orang kalau bicara selamat Paskah, itu bicaranya cuman pas hari Paskahnya, bener nggak? Tapi agak beda sama Natal ya. Kalau Natal, selama masih bulan Desember, kita bilangnya, weh, ketemu selamat Natal. Udah Januari, kita masih aja ngomong selamat Natal, karena nggak sempat ketemu waktu Natalan ya. Tapi kalau Paskah agak beda ya. Karena rasanya Paskah dibanding Natal kurang meriah. Tetapi kalau kita perhatikan di dalam iman kita, saya ingin mengajak kita lihat satu fakta yang menarik. Begitu pentingnya kebangkitan Yesus, sehingga gereja purba menjadikan justru Paskah sebagai pusat perayaan Kristen. Bahkan sebelum tahun 313, gereja hanya mengenal satu perayaan Kristen, yaitu Paskah. Setelah tahun 313, gereja mulai mengenal perayaan Natal. Nah, dalam perkembangan waktu, memang Natal makin lama makin meriah, apalagi pas sale akhir tahun ya. Sehingga rasanya kita suka pikir, oh Natal itulah pusat dan sesuatu yang lebih penting. Tetapi sebenarnya kalau kita perhatikan tidak demikian. Semuanya tentu penting. Dan perhatikan bahwa apa yang kita lihat di dalam Paskah menggenapkan apa yang sudah Tuhan nyatakan. Semua pendiri agama punya hari kelahiran. Semua pendiri agama punya hari kematian. Tapi Yesus, hanya Dia yang punya hari kebangkitan. Karena itu, perhatikan, Yesus bangkit. Ini menjadi pengharapan terbesar bagi kita. Juga membuat kita beda dengan semua kepercayaan yang lain. Pendiri-pendiri agama lain masih ada di dalam kubur. Kuburnya disakralkan, dijadikan museum yang terbesar. Tapi ingat, kuburannya masih berisi. Karena kuburan mereka masih terisi. Maka pengikutnya hidup dalam kekosongan. Berbeda dengan Kristus. Karena kuburan Yesus kosong, maka hidup dari pengikutnya terisi. Karena Dia sudah keluar dari kubur. Hingga Dia bisa berada di dalam hati kita. Puji Tuhan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, saya ingin hari ini kita melihat Paskah dengan satu pemahaman yang berbeda. Melihatnya di dalam satu konteks yang Tuhan mau nyatakan bagi kita. Nah, hari ini kita akan melihat tema kita. Kalau kalian punya Alkitab cetak, silahkan dibuka. Ada Kolose pasal 3, ayat 12-13. Memang cuma 2 ayat yang kita baca di awal, tetapi waktu abang persiapan, saya pikir Tuhan nggak bisa kalau nggak bahas mulai dari ayat 1 sampai ayat 17. Tenang aja ya, kita fokusnya ke 12-13. Tetapi saya ingin mengajak kalian melihat struktur yang Paulus sampaikan di dalam mulai nanti di ayat 1 sampai nanti ayat 17 ya. Nah, kita baca dulu ayat yang menjadi tema yang diberikan panitia kepada saya. Kolose 3 ayat 12. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu,
seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Tema kita ada di ayat 12. Di dalam bahasa Indonesia dijelaskan 3 kata ini ya. Elected, orang-orang pilihan. Sanctified, dikuduskan. Beloved, dikasihinya. Oke, kita lihat 3 kata ini atau 3 frasa ini. Teman-teman perhatikan, saya mengatakan bahwa ini adalah identitas orang percaya. Kalau teman-teman melihat di Alkitab cetak, mulai dari ayat 5, Kolose 3 ayat 5, LAI memberikan judul manusia baru. Jadi kalau kita membacanya dengan konteks ini, maka perhatikan ayat yang ke-12. Karena itu, jadi seolah-olah Paulus mau mengatakan begini, karena kamu adalah orang-orang yang sudah menjadi manusia baru di dalam Kristus. Dan ini gambaran yang Paulus berikan, ada identitas yang baru yang Paulus sampaikan. Itulah tema kita hari ini. Identitas itu terkait dengan apa? Nah, saya coba cari beberapa terjemahan. Kalau kalian bisa lihat ya, Abang coba angkat terjemahan King James Version, KJV. Di sebelahnya ada terjemahan New International Version, NIV. Maka perhatikan, King James Version menggunakan pemahaman put on therefore as the elect of God, holy and beloved. Orang-orang pilihan yang dikuduskan dan dikasihi. Nah, di dalam terjemahan NIV justru menggunakan istilah God's chosen people, holy and dearly loved. Mengapa manusia yang tadinya ketika dicipta begitu indah lalu jatuh dalam dosa kan sudah hancur. Manusia bukanlah manusia yang menyenangkan hati Allah. Manusia bukanlah manusia yang hidup kudus. Tetapi kenapa ini bisa dialami? This is the new identity. Teman-teman perhatikan ya, saya coba cari terus ya yang sama dengan tema kita dan ketemunya di Amplified Bible. Perhatikan kalimatnya. So as God's own chosen people who are holy. Nah, kata holy di sini dalam terjemahan literalnya dipakai kata set apart atau sanctified for his purpose. Dipisahkan, dikhususkan untuk tujuan Allah. Wow, bayangkan. Inilah kita yang dikatakan oleh Paulus, kita ini orang-orang yang dipilih, lalu kemudian dikhususkan, dikuduskan. Kata khusus sama kudus sebenarnya itu dari akar kata yang sama, set apart. And that is not only set apart for nothing, but set apart for God's purpose. Dan kemudian dipakai istilah well beloved. Siapa yang mengasihi kita? NIV tadi pakai istilah dearly, ya, dearly loved. Perhatikan NIV pakai istilah itu, King James pakai istilah beloved. Di dalam terjemahan Amplified Bible, and well beloved, dia kasih keterangan by God Himself. Wow, teman-teman. Ini menjadi hal yang menarik dalam iman kita, bahwa setelah kita jadi manusia baru, maka ini menjadi satu hal yang Paulus nyatakan, bahwa Allah yang adalah Allah yang berinisiatif bagi kehidupan kita. Teman-teman, kalau lihat tema kita, semuanya itu sebenarnya dalam passive voice. Passive voice itu berarti dia tidak melakukan sesuatu, tetapi dia dikenai sesuatu yang terjadi. Karena itu ingat ya, apa yang terjadi? Kita orang pilihan berarti ada yang memilih. Kita orang kudus bukan karena dari sononya kudus, tetapi ada yang menguduskan kita for His purpose. Kita orang-orang yang tadinya sebenarnya tidak dikasihi, but now we are well beloved by God Himself. Karena itu dalam terjemahan Alkitab TSI, kalian bisa cari ya,
Terjemahan sederhana Indonesia menggunakan semua dengan awalan di. Oleh karena itu, saudara-saudari, sebagai orang-orang yang sudah dipilih, dikasihi, dan disucikan oleh Allah sebagai umatnya sendiri. Wow. Kenapa bisa kita dapat semua ini ya? Dipilih, dikasihi, disucikan. Wow, this is so amazing. Saya menuliskan begini ya. Bagaimana identitas baru ini menjadi milik kita? This is only because of Jesus. Kita ada di dalam Kristus. Nah, teman-teman perhatikan, kalau kita belajar tentang keselamatan, semua agama bicara keselamatan. Tetapi ingat, perbedaan mendasarnya, semua agama bicara keselamatan sebagai sebuah pencapaian. Kalau kamu lakukan begini, kamu selamat. Kekristenan menggunakan istilahnya semuanya pasif. Coba, kalau kalian belajar keselamatan, nggak usah dijelaskan terlalu jauh lah. Semua dipakai istilah dibenarkan, dikuduskan, dikasihi, Lalu apa yang kita lakukan? Makanya kekristenan berbicara karya keselamatan adalah anugerah Allah sendiri, bukan karena perbuatan baik kita. Tidak dikatakan karena kita mengasihi, bukan, kita dikasihi. Kita bukan dikatakan memilih, tetapi kita dipilih. Wow. Karena itu ingat baik-baik. Semua kepercayaan lain bicara keselamatan juga. Tetapi keselamatan itu bukan apa yang saya lakukan bagi Tuhan. Kekristenan tidak mengenal keselamatan model seperti itu. Tetapi keselamatan kita adalah apa yang Kristus lakukan bagi kita. I hope you get the idea. Bahwa tema ini bukan usahamu. Tema ini hanyalah semata-mata anugerah Allah yang memilih engkau. Dia yang aktif memilih. Dia yang menyucikan kita untuk tujuannya yang mulia, bukan kita yang menyucikan diri. Dan dialah yang juga mengasihi kita. Karena itu kita dikasihi olehnya. Teman-teman, kenapa hal ini mungkin? Karena apa yang Kristus lakukan bagi kita. Wow, ini tidak mudah dipahami. Ada yang bilang begini, masa sih? Keselamatan itu tidak karena perbuatan baik, tetapi karena anugerah Allah. Karena nampaknya di dunia ini nggak ada yang gratis ya. Kadang-kadang susah kita ngerti kalau ada yang gratis gitu. Ada yang bilang sama saya, aduh Kak, saya sulit mengerti keselamatan itu gratis, itu anugerah. Di Jakarta Kak, pipis aja bayar. Masa keselamatan gratis gitu ya. Rasanya tuh nggak masuk di akal teman-teman. Tetapi inilah anugerah Allah. Yang sekali lagi waktu kalian angkat tema ini, saya renungkan Tuhan apa artinya. Elected, ya, lalu kemudian sanctified, lalu kemudian beloved, it's all in passive voice. This is not what we do for Christ, but what Christ has done for us. Nah, apa sih yang Tuhan lakukan bagi kita? Nah, ini yang saya mau jadikan fokus kita. Saya ingin mengajak kita melihat seperti tema hari ini, kita lagi merayakan Paskah, maka kita bicara tentang kebangkitan. Apa yang Kristus lakukan bagi kita? Dia mati dan dia bangkit. Tapi saya tidak mau kita hanya belajar kebangkitan Yesus, tetapi juga kaitkan dengan hidup kita. Tadi Pak Raymond sudah ingatkan, bukan hanya merayakan Paskah, kita sebenarnya menghidupi enggak? Memaknai kembali. Karena itu Abang ingin mengajak kita melihat ya, kebangkitan Yesus dan kebangkitan kita. Mungkin kamu bilang, lalu bagian mana bagian saya? Dengar dulu penjelasannya ya. Engkau dan saya punya bagian. Tetapi itu hanya terjadi sesudah engkau dan saya mengalami apa yang Yesus lakukan bagi kita. Ya, coba kita pahami sama-sama. Mari kita mulai dengan kebangkitan Yesus. Mengapa kebangkitan menjadi penting? Sampai Paulus berkata, kalau Yesus tidak bangkit, sia-sialah iman kita. Memang
siklus hidup manusia itu jelas ya, lahir, hidup, mati. Itu siklusnya. Tetapi Kristus, dia lahir, dia hidup, dia mati, dia bangkit. Karena itu pendeta John Stott mengatakan, we manusia, we live and die, but Christ died and lived. Yang menarik di dalam kita melihat kebangkitan sebagai karya anugerah Allah, kebangkitan itu fakta historis, teman-teman. Mengapa saya harus jelaskan ini fakta historis? Karena di luar sana banyak sekali teori yang menolak kebangkitan. Ada 3 teori yang paling sering kita dengar. Pertama, ada yang bilang gini, oh Yesus tuh nggak mati, cuma pingsan. Oh please deh. Kalau kamu belajar penyalipannya orang Romawi, nggak mungkin kita end up dengan, oh Yesus pingsan. Enggak. Kalau kalian belajar peristiwa penyaliban, itu merupakan salah satu peristiwa yang paling mengerikan yang pernah ditemukan sepanjang sejarah hukuman mati manusia, yang dianggap paling menyengsarakan. Karena orang itu bukan hanya dimatikan di kayu salib, tetapi sebelumnya ada prosesi yang di situ orang itu akan dipermalukan, digantung hidup-hidup sampai mati pelan-pelan. Maka biasanya dimulai dengan yang disebut penyesahan. Alkitab cuma pakai satu kata, Yesus disesah. Tapi disesah itu adalah dipukuli dengan cambuk Romawi yang terdiri dari ujungnya ada logam, ada tulang-tulang yang tajam. Dan bayangkan kalau dipukul, ditarik lagi. Kalau lihat film Passion of the Christ, itu dagingnya bisa ikut. Tidak heran seorang teolog berkata, orang yang mengalami penyaliban dimulai dengan penyesahan. Dan biasanya penyesahan itu saja sudah membuat terhukum itu kesakitan luar biasa. Punggungnya bisa menjadi seperti bubur. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, tidak mudah mengertiin. Begitu banyak darah yang keluar hanya dengan disesah. Lalu kemudian sang terhukum harus memikul salibnya sendiri menuju ke tiang penyaliban. Jangan pikir cuma Yesus yang pikul salib ya. Ini karena kebiasaan penghukuman mati. Orang-orang yang dihukum mati dengan cara salib itu akan memikul salibnya. Dan waktu saya pelajari, ternyata dia memikul salib dengan rute yang paling jauh, teman-teman. Karena apa? Karena memang tujuannya salah satunya menjadi tontonan. Seolah-olah berkata kepada yang melihat, kalau kamu lakukan hal yang sama, nah kayak begini nih, kamu juga bisa mendapatkan hukuman penyaliban. Jadi, sampai di tempat penyaliban dengan tubuh yang sudah luka-luka. Karena sebelumnya dicambuk, memikul salib mungkin jatuh beberapa kali, dipakaikan mahkota duri, dipakukan, sehingga orang yang disalib itu akan mati pelan-pelan. Bisa karena kehabisan darah, bisa karena juga kesulitan bernafas, sehingga lama-lama dia akan mati. Tuhan Yesus mati bukan kehabisan darah. Dia mati bukan kesulitan bernafas. Dia menyerahkan nyawanya bagi engkau dan saya. Teman-teman, nggak mungkin cuma pingsan. Bayangkan mereka bilang, oh Yesus pingsan, lalu kemudian karena pingsan diturunin, masukin ke kubur. Wih, di kubur adem katanya ya, apalagi dari goa. Begitu di waktu adem, kemudian Tuhan Yesus dapat kekuatan lagi. Bangun deh dia. Teman-teman, kalau Yesus bangkit, beda dong. Kalau bangkit itu karena mati. Nggak mungkin kan? Kalau dia cuma pingsan, kalau pingsan lalu bangun namanya apa? Pingsan lalu bangun namanya siuman. Hari ini kita tidak merayakan siumannya Yesus. Selamat hari siuman. Kita tidak sedang merayakan Yesus yang siuman. Kita merayakan Yesus yang bangkit, teman-teman. Jadi saya harap kita paham ya. Apalagi ada yang bilang, wah, Yesusnya cuma pingsan. Kamu belum baca sejarah tentang penyaliban. Tidak mungkin orang yang disalib itu hanya pingsan. Ada lagi teori yang bilang begini, para murid mencuri jenazah Yesus. Aduh, baca Alkitab baik-baik. Kamu tahu, kuburnya dijaga oleh prajurit Romawi.
bahkan dimaterai, disegel. Prajurit Romawi, prajurit yang paling kuat sepanjang sejarah. Mereka orang-orang yang dilatih dalam militer begitu disiplin. Mana mungkin murid-murid mencuri jenazah Yesus? Muridnya aja lari ketakutan. Ada lagi yang bilang teori yang lain lagi ya. Nah, ini teori yang agak melecehkan sedikit. Maaf ya. Ini kalau studi gender katanya perempuan datang ke kubur yang salah. Makanya kuburnya kosong. Maaf. Katanya yang perempuan tuh GPS-nya suka nggak nyala ya. Perempuan susah baca map ya. Pagi-pagi datang ke kubur yang salah. Begitu masuk kosong kuburnya. Pantes dia datang ke kubur yang salah. Teman-teman, kalau kalian baca Alkitab baik-baik, maka perempuan-perempuan yang datang menuju kubur Yesus pada hari Minggu Paskah, mereka juga nama yang sama, persis sama. Mereka juga yang melihat di mana jenazah Yesus dibaringkan. Jadi teman-teman, kalau kalian perhatikan, tidak mungkin ini datang ke kubur yang salah. Sehingga kesimpulan kita setelah melihat semua ini adalah Yesus sungguh-sungguh mati. Kenapa harus Yesus sungguh-sungguh mati? Karena kita sekarang bicara kebangkitan. Kalau Yesus tidak pernah mati, maka kita cuma merayakan dia siuman. Kita merayakan kebohongan karena ternyata tubuhnya dicuri. Perhatikan kalimat yang disampaikan malaikat. Jangan takut, kata malaikat kepada perempuan itu. Kamu mencari Yesus. Dia spesifikin lagi. Yesus orang Nazaret. Jangan lupa, waktu itu kan bukan cuma Yesus yang namanya Yesus. Itu nama umum. Jadi dia bilang, Yesus yang mana nih? Yesus yang orang Nazaret. Yang matinya kenapa? Yang disalibkan itu. Betul ini kuburnya. Tapi ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, ini karya terbesar. Di kayu salib dan dia bangkit memberikan kepada kita sebuah kepastian. Dan ini tidak terpisahkan. Mengapa Jumat itu disebut Jumat Agung? Jumat itu jadi Jumat Agung hanya karena ada Minggu Paskah. Bayangkan kalau tidak ada Minggu Paskah, maka itu bukan Jumat yang agung. Karena ada orang yang mati dan tidak pernah bangkit. Dan dia pikir dirinya juru selamat. Sedih banget seperti itu. Tetapi karena ada Minggu Paskah, maka Jumat itu disebut Jumat yang agung. Tanpa kebangkitan, salib tidak ada artinya. Sehingga kita lihat di sini ya, Yesus menyatakan dialah kebangkitan dan kebangkitannya mengubahkan segala sesuatu. Saya sedikit belajar lagi waktu mempersiapan gitu ya, teman-teman. Ada satu doktrin pemahaman yang perlu kita pahami dengan benar ya. Nah, ini kadang-kadang juga tanpa sadar. Karena waktu Paskah kita selalu ngomong kemenangan. Lalu pertanyaannya, Yesus pernah kalah nggak? Ayo coba pikir-pikir ya. Yesus pernah kalah nggak? Karena kita bicara Paskah itu kemenangan. Sehingga ada yang berpikir mungkin seperti abang dulu. Abang waktu masih kecil pikirannya begini. Yesus disalib itu dia kalah. Oh, kalahnya disalib. Kalau disalib tuh kayak Yesus lempar handuk ya. Aduh, nyerah deh iblis gitu ya. Yesus kalah, lalu hari Minggunya dia bangkit. Wah, dia mau menyatakan segala kekuatannya. Ternyata itu secara teologis tidak benar. Yesus tidak pernah kalah. Lihatnya dari mana? Saya kutip kalimat pendeta John Stott. Dia mengatakan, we are not to regard the cross as defeat and the resurrection as victory. Itu bukan cara yang tepat. Oh, disalib dia kalah, lalu nanti dia bangkit, dia menang. Karena apa? Kemenangan itu justru juga Yesus peroleh di kayu salib. Loh, ada ayatnya? Ada, teman-teman. Yesusmu nggak pernah kalah. Yesusku tidak pernah kalah. Perhatikan yang abang buat warna berbeda. Memakukannya pada kayu salib, kata Kolose 2. Kita masih di kitab Kolose ya. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Di mana ini terjadi? Di kayu salib. Loh, jadi bagaimana dong kita mengertinya? Nah, kita mesti memahaminya begini. Di salib juga Yesus menang. Loh, kalau begitu kebangkitan itu apa, Bang? Nah, lihat caranya pendeta John Stott menjelaskan. Rather,
we should see the cross was the victory won, and the resurrection, the victory endorsed, proclaimed, and demonstrated. Nah, ini perlu kalian screenshot baik-baik. Kalian ingat, di kayu salib itu kemenangan diperoleh, dan kebangkitannya menegaskan kemenangan itu, memproklamasikan kemenangan itu, dan mendemonstrasikan bahwa benar yang mati Jumat Agung itu. Dia pemenang sejati. Wow, teman-teman ingat baik-baik. Yesus nggak pernah kalah ya. Dia Allah yang bangkit dan menang. Karena kita kalau dengar kata menang, kita selalu mikir mana kalahnya, kapan kalahnya. No, dia Allah yang hidup dan menang. Nah, jadi kalau kita perhatikan, keselamatan kita, karya anugerah adalah apa yang Yesus lakukan bagi kita. Ingat, bukan apa yang kita lakukan bagi dia, tapi apa yang dia lakukan bagi kita. Dan apa yang dia lakukan bagi kita sungguh luar biasa. Nyawanya, darahnya tercurah bagi kita. Karena itu saya senang dengan kalimat ini ya. Keselamatan itu sangat mahal harganya. Seharga darah Kristus. Tetapi diberikan secara cuma-cuma. Bisa dipahami ya? Ada anak minta mobil sama bapaknya. Dia nabung sehari 5.000. Minta mobil harga 1 M. Wah, pas dia ulang tahun, bapaknya bilang, ya udah nih, papa kasih nih, orang kaya ya, papa kasih mobil 1 M. Bener, Pak. Ini buat saya. Iya, ini buat kamu. Pak, ini tabungan saya, Pak. Tabungan saya yang sehari 5.000. Ya elah, nggak usahlah tabunganmu, simpen aja. Gratis, Pak, mobilnya. Iya, gratis untuk kamu. Wah, terima kasih banyak, Papa. Pertanyaannya, mobilnya gratis? Ya gratis, anaknya dapatnya gratis. Siapa yang bayar harganya yang mahal? Papanya. Engkau dan saya dapat keselamatan. Itu harganya sangat mahal. Kita terimanya gratis. Bukan karena perbuatan baik kita. Tetapi yang membayar harganya. Yesus Kristus di kayu salib. Tapi dia bangkit. Dan kebangkitan itu menegaskan kemenangannya. Dan teman-teman, inilah yang membuat kita punya identitas baru. Kamu dan saya dipilih, dikuduskan, dikasihi hanya karena karya Kristus yang genap ini. Karena itu, kebangkitan Yesus harus terkait dengan kebangkitan kita. Kenapa kita harus bangkit juga? Karena dia sudah bangkit. Dan kalau saya percaya pada Yesus yang bangkit, maka saya juga mengalami kebangkitan. Dan ini banyak di tulisan Rasul Paulus. Kita coba lihat sebentar nanti ya. Nah, saya kutip dulu kalimat pendeta John Stott. Dia katakan, God who raised Jesus from physical death can raise us from spiritual death and make us new people in Christ. Allah yang membangkitkan Yesus dari kematian jasmani. Dia Allah yang sanggup membangkitkan kita dari kematian rohani dan menjadikan kita manusia baru di dalam Kristus. Itulah Kolose 3 mulai ayat yang pertama sebenarnya ya. Nah, abang mau ajak kita nggak baca semuanya, tapi saya mau tunjukkan bahwa sebenarnya sebelum sampai di Kolose 3 ayat 12, kalian harus baca atasnya. Ayat 1. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus. Menarik ya. Yang bangkit Kristus. Tetapi kita yang percaya kepadanya. Dikatakan kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus. Carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada. Duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan dia dalam kemuliaan. Jadi ingat, apa yang Yesus berikan melalui kematian dan kebangkitannya, dia memberikan kita hidup yang baru. Hidup yang baru, identitas yang baru, kita yang dipilih, dikuduskan, dikasihi, maka perhatikan ada 2 aspek hidup baru. Ada yang ditinggalkan, the old me, ini harus ditinggalkan.
Tapi ada yang harus ditambahkan, the new me. Nah, perhatikan cara Paulus menjelaskan setelah tadi ayat 1 sampai ayat 4. Kalau Kristus sudah bangkit, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, pikirkan perkara yang di atas. Maksudnya hal-hal yang harus selaras dengan identitasmu yang baru. Maka ingat, ada yang harus di old me. Old me itu, nah teman-teman lihat ya, sekarang abang lanjut. Ayat 5 sampai 9, itu hal-hal yang harus dimatikan, dibuang, ditanggalkan. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan. Alkitab menaruh dosa seksual dalam top 10 dosa. Hati-hati. Dosa percabulan, kenajisan, hawa nafsu, ini kaitannya semua dengan kesucian seksual. Nafsu jahat dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala, semua itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Perhatikan istilah yang digunakan, matikanlah. Di dalam ayat selanjutnya, dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya, itulah hidupmu yang lama. Perhatikan Paulus menggunakan kata yang lain lagi, tetapi sekarang buanglah. Tadi matikanlah, sekarang buanglah semuanya ini. Yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor. Teman-teman, perkataan juga masuk dalam top 10 dosa. Kalau kamu lihat Paulus bikin list dosa, itu biasanya kesucian seksual masuk, biasanya perkataan masuk. Fitnah itu pasti kata-kata. Kata-kata kotor. Nah, ini juga disampaikan. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah, Paulus pakai istilah seperti ganti baju, menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Teman-teman lihat. Ini yang harus dibuang. Kalau betul identitasmu yang kamu dan saya peroleh baru itu karena karya Kristus di kayu salib dan kebangkitannya, maka kita harus mematikan, membuang, menanggalkan, dan ini bukan dipakai kata meninggalkan ya, ini kayak ganti baju persis nih, dan masuk dalam hidup baru. Makanya dia pakai istilah apa? Ayat 10 sampai ayat 17. Dan telah mengenakan manusia baru, kayak ganti baju. Jadi bukannya manusia lama lalu kita tambal-tambal, bukan pakai baju kita manusia lamanya nggak dilepas lalu pakai yang baru, tidak. Alkitab menggunakan istilah dibuka yang lama dan pakai yang totally new. Mengenakan manusia baru yang terus-menerus dibaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Dalam hal inilah tidak ada orang Yunani, orang Yahudi yang bersunat atau tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka, tapi Kristus adalah semua dan Dia dalam segala sesuatu. Manusia baru, manusia yang dibaharui dalam Kristus tidak memandang ras, tidak memandang perbedaan-perbedaan sunat atau tidak, tetapi benar-benar baru di dalam Kristus. Ini ayat 11, barulah masuk ayat kita, ayat 12 tadi ya. Kamu telah dipilih, kamu telah dikuduskan, kamu telah dikasihi. Jadi teman-teman, lihat kalimat ini. Kita selamat bukan karena kehidupan kita yang saleh. Jangan terbalik. Tetapi kita diselamatkan justru untuk hidup yang saleh. Teman-teman, apa tujuannya Tuhan pilih kita? Apa tujuannya Tuhan kuduskan kita? Apa tujuannya Tuhan mengasihi kita? Bukan supaya kamu jadi anak manja. Bukan kamu jadi anak yang favorit. Tetapi Tuhan melakukan itu karena Tuhan punya tugas bagi kita. Makanya ada tanggung jawab. Kalau tadi abang bilang ya, keselamatan kita bukan apa yang kita lakukan bagi Allah. Tetapi apa yang Allah lakukan bagi kita. Tetapi menghidupi keselamatan, kita meresponi apa yang Allah sudah lakukan buat kita. Makanya, kita tidak selamat karena melakukan hidup yang saleh. Tidak. Tetapi ketika engkau dan saya sudah selamat, kita dipanggil untuk hidup yang saleh. Karena itu lihat ya, identitas baru ini membawa konsekuensi. Jadi ada orang bilang, wih keselamatannya orang Kristen semata-mata anugerah. Betul, tetapi anugerah selalu diresponi dengan tanggung jawab. Ayo,
kita yang mengalami kebangkitan, kita yang punya identitas yang baru, maka berbuatlah seperti apa yang telah Tuhan perbuat. Apa yang Tuhan perbuat? Nah, kita lihat mulai dari ayat 13 ya. Ayat 13 apa nih? Teman-teman sambil ngecek hidupmu, evaluasi ya. Wih, saya orang yang dipilih, dikasihi, dikuduskan. Tetapi Tuhan ingatkan, kehidupan manusia baru. Kenakanlah belas kasihan. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Raymond gitu ya. Apakah kita punya solidaritas sekarang ya? Melihat orang kita penuh belas kasihan. Kadang-kadang kita tuh jadi lihat orang lain tuh cuman sekadar membandingkan diri. Kita tidak mengingat bahwa kita harusnya juga bisa punya belas kasihan. Bisa punya kemurahan. Orang yang hidup dalam dosa sulit melakukan ini. Kenapa? Dosa itu fokusnya diri sendiri. Titiriri, mati-matian untuk diri sendiri. Sementara orang yang menjadi manusia baru, orang pilihan Allah, yang dikuduskan, yang dikasihi, bukan untuk menikmati asik, aku Tuhan sayang. Tetapi supaya kamu melakukan belas kasihan, menunjukkan kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran. Lanjut lagi ya, ayat 13. Coba kita bedah satu-satu. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Jangan cuma nikmatin, wih saya dipilih Tuhan. Sudah mengampuni belum? Sudah sabar atau belum? Kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Dilanjutkan lagi ya, saya nggak bahas, tapi lihat aja. Ayat 15, ayat 16, ayat 17. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya. Berarti kamu dan saya harus dekat dengan Tuhan dalam firman-Nya. Ini hidup baru. Hidup yang damai sejahtera, bersyukur, mengutamakan perkataan Yesus, firman Tuhan jadi makaroni kita setiap hari. Lakukanlah segala sesuatu dalam nama Kristus. Teman-teman, ini panggilan tema kita. Jangan cuma nikmati temanya asik, saya dipilih, dikasihi. Tetapi ada tanggung jawab orang yang mengalami Paskah, hidupnya akan berubah. Seorang teolog bernama Tim Chester kasih gambaran yang agak lama baru saya ngerti ya. Dia bilang begini, seharusnya pola salib dan kebangkitan itu perlu menjadi respon wajar setiap kita. Menjadi kebiasaan kita, menjadi naluri kita. Kita perlu menghidupi salib dan kebangkitan. Saya bingung, apa sih maksudnya si Om Chester ini ya? Salib kebangkitan, salib kebangkitan. Nah, dia ajak kita lihat Roma 6. Di dalam Roma 6 ayat 9 kita lihat ya, karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Ayat 10. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Perhatikan dua ayat ini. Ayat-ayat ini bicara dua hal. Kematian Yesus dan kebangkitan Yesus. Nah, kematiannya kan salib. Kebangkitannya ya itu tadi. Salib dan kebangkitan. Salib dan kebangkitan. Maka waktu Yesus mati, perhatikan ayat 10. Kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Dan karena Yesus bangkit, maka dia hidup. Kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Nah, lihat ayat 11-nya. Teman-teman perhatikan ayat 11-nya. Setelah bicara ayat 9 dan 10 tentang kematian Kristus dan kebangkitan Kristus, salib dan kebangkitan, maka Roma 6 ayat 11, perhatikan cara Paulus merelasikan dengan kematian kita dan kebangkitan kita. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Bahwa kamu, sekarang tadinya Kristus, kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah.
Jadi pola salib dan kebangkitan bukan hanya yang dialami Yesus 2000 tahun yang lalu, tapi kita yang hidup sekarang juga harus mengalaminya. Bahwa kita mati bagi dosa dan kita hidup bagi Allah. Inilah yang harusnya menjadi hidup yang teman-teman dan saya jalani. Sebagai bagian penutup, izinkan Abang coba ajak kita renungkan sedikit tentang mati bagi dosa dan hidup bagi Allah. Mari kita lihat apa artinya mati bagi dosa. Roma 6 yang dikatakan tadi dilanjutkan dengan Roma 8. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Teman-teman, maksudnya apa? Dari mana engkau dan saya bisa mati terhadap dosa? Paulus menjawab, itu karena Roh Kudus telah diberikan kepada kita. Roh yang membangkitkan Yesus, roh yang sama diberikan Tuhan di dalam hati kita. Maka roh itu sanggup mengalahkan dosa. Makanya lihat bahasa Inggrisnya lebih jelas. The same power that raised Christ from the dead is inside you. Melalui kebangkitan Kristus yang hidup kembali, Dia memberikan kita kuasa melalui Roh Kudus-Nya atas segala kecenderungan dosa. Makanya kita bisa bilang apa sekarang? Kepada dosa kita bisa berkata tidak. Karena ada Roh Kudus yang diam di hati kita. Ketika kita mengizinkan Dia mengendalikan hidup kita, kita bisa berkata, I am free. Inilah hidup yang Tuhan mau dari engkau dan saya. Bukan hidup menikmati semua yang tadi yang harus dimatikan ya. Jadi kalau ditanya, bisa nggak saya hidup baru? Bisa, karena Yesus bangkit. Dan Roh Kudus yang bangkitkan Yesus, roh yang sama ada di hati kita. Memampukan kita berkata tidak kepada dosa. Dan yang terakhir, mati bagi dosa, hidup bagi Allah. Nah, thank you. Tadi MC di awal bicara ayat ini. Apa sih hidup bagi Allah? Saya pikir ayat ini memberikan salah satu penjelasan yang menarik. 1 Petrus 1 ayat 3, ibadah kita tadi dimulai dengan ayat ini. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Masih ingat siklus manusia? Lahir, hidup, mati. Lahir, hidup, mati. Jadi ceritanya manusia cuma sampai di kematian. Tetapi karena Yesusku hidup, Yesusmu hidup, maka Dia bukan hanya lahir, hidup, mati, tapi Dia bangkit. Dan karena Dia bangkit, kita yang percaya kepada Dia akan dibangkitkan. Maka teman-teman, seluruh pergumulan hidupmu pasti ada jalan keluar. Kenapa? Karena cerita buat kita yang percaya bukan cerita kematian, tetapi cerita kehidupan di akhir. Kok bisa kita punya hidup yang penuh pengharapan? We have a living hope because we have a living Savior. Aduh bang, tapi hidup pun penuh pergumulan, betul. Tetapi selalu ada jalan keluar, selalu ada akhirnya. Hidup sebagai murid tidak selamanya lancar, betul. Penderitaan, kesukaran hidup itu bagian nyata hidup beriman kita. Tetapi kita yang percaya selalu diberikan kekuatan, keyakinan bersama Yesus yang telah mati dan bangkit. Kita dimampukan mengatasi hal tersebut. Ada 3 ketakutan besar orang muda waktu disurvei. Teman-teman mau tahu 3 ketakutan terbesar manusia? Pertama, takut masa depan. Ini ketakutan orang muda yang disurvei di Amerika ya. Saya nggak tahu di Indonesia sama nggak. Tapi rasanya sama. Ketakutan kedua apa? Takut gagal. Ya siapa juga yang mau gagal ya. Ketakutan terakhir. Takut kesepian. Wah ini generasi lucu ya. Punya banyak medsos, teman 1000-an di IG, tapi kesepian juga gitu ya. What happened with this generation? Apakah ada pengharapan? Kadang-kadang sedih ya, nonton drama sekarang, anak muda sekarang tuh cepet banget give up. Tadi kan kayaknya apa yang dibilang Mas ini tadi ya, Mahendra itu kenapa ya sekarang kurang jiwa kompetitifnya katanya ya. Ya begitu, tapi film-filmnya, drama-drama Koreanya gitu ya. Asal mentok dikit, bunuh diri ya. Makanya ada film drama Tomorrow dah gitu ya, biar nggak pada bunuh diri tuh ya.
Jadi bunuh diri, jadi kayaknya ya udah, nggak ada pengharapan. No. Betul, kita ada Tuhan. Dan dia hadir. Teman-teman, God never promise that we will never face struggles or problem. Apa yang Tuhan janji? Hidup dalam dia bukan hidup tanpa masalah. Tetapi yang Tuhan janji, God walks with us in our struggles. Karena itu bagikan pengharapan ini. Mari jadi orang-orang yang berjuang. Life is a journey with Jesus. You are not alone. Kenapa with Jesus? Karena Yesus bangkit. Yesusmu bukan Yesus yang mati dikubur. Nggak bisa menyertaimu. Dia bangkit, dia ada. He walks with you. He talks with you. Because of Jesus, there is always hope. Even in the darkest moment of your life. Makanya kita bisa nyanyi lagu Paskah ya. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Ini dua hal. Mati bagi dosa, hidup bagi Allah. Mari responi ini. Punya hidup yang beda dengan dunia. Karena engkau sudah bangkit. Cara belajarmu berbeda. Cara bergaulmu berbeda. Kalau kamu sudah kerja alumni, cara bekerjamu berbeda. Sampai juga rumah tanggamu nanti berbeda. Karena Kristus yang bangkit. Selamat Paskah, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ingatlah selalu, Paskah bukan sekadar perayaan, tetapi perubahan. Amin. Amin. Puji Tuhan, sangat luar biasa pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan kepada kita. Semoga firman yang telah kita dengarkan dapat menjadi pertolongan baru bagi kehidupan kita setiap hari. Nah, selanjutnya kita akan masuk dalam sesi tanya-jawab atau sharing firman. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan di awal, bagi teman-teman yang ingin bertanya kepada Bang Alex, teman-teman bisa mengirimkan pertanyaan melalui private chat kepada pelayan firman atau kepada saya, bisa juga melalui kolom komentar publik pada Zoom, atau bisa melalui Slido yang linknya sudah di-share oleh panitia pada kolom komentar. Nah, disclaimer ini bersifat anonim ya teman-teman, jadi nggak perlu malu atau ragu untuk bertanya. Atau mungkin teman-teman ingin sharing secara langsung pengalaman kepada Bang Alex juga itu sangat boleh. Teman-teman bisa raise hand dan nanti akan saya persilakan untuk bertanya. Nah, di sini sudah ada beberapa pertanyaan. Mungkin nanti saya baca satu persatu dan ditanggapi oleh Bang Alex. Oke. Oke, yang pertama. Shalom Bang Alex, saya ingin bertanya. Bagaimana sih kita bisa betul-betul mengalami kasih Tuhan? Mungkin satu-satu ya Bang Alex. Oke. Silakan baca di 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-10. Kalimatnya kira-kira begini. Bukan kita yang lebih dahulu mengasihi Tuhan, tetapi Tuhanlah yang lebih dahulu mengasihi kita. Dan di mana Tuhan mengasihi kita, bukti paling nyata adalah karyanya yang genap di kayu salib. Jadi kalau temanku bertanya, kalian tanya ya, bagaimana saya ingin bisa betul-betul mengalami kasih Tuhan? Ya, buka hatimu. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Alami kasih yang menyelamatkan. Kita sering nyanyi ya, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkan aku. Maka mengalami kasih Tuhan ketika kau buka hatimu, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, dan kemudian nanti ini kaitannya dengan jawaban pertanyaan kedua sebenarnya ya. Karena bagaimana terus-menerus menikmati kasih itu. Kalau pertanyaan berikutnya, gimana sih Bang caranya supaya tetap konsisten hidup sesuai perintah Tuhan di tengah cobaan dunia yang begitu banyak ya. Jadi pertama memang alami kasihnya, tetapi kedua nikmati kasihnya. Kasih Kristus itu kita nikmati ketika kita ada di dalam persekutuan dengan Allah dan sesama. Nah mungkin Abang ingatkan ya, ada 3 hal yang Tuhan kasih supaya engkau dan saya bisa hidup konsisten di dunia ini.
Jadi jangan komplain, Tuhan saya dibiarin sendiri. Tuhan bilang, saya sudah kasih 3 hal ini sama kamu. Yang pertama, Tuhan kasih rohnya yang kudus. Diam di hati setiap kita yang percaya. Makanya Galatia katakan hiduplah dipimpin oleh roh. Kalau kamu dipimpin oleh roh, maka buahnya buah roh, ya, bukan buah daging, bukan kedagingan. Makanya Tuhan kasih Roh Kudus. Roh Kudus adalah pribadi Allah yang menyertai kita. Yang kedua, apa yang Tuhan kasih? Tuhan kasih kita firman-Nya, ya. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Jangan ngomong, Tuhan mau apa? Gimana saya bisa dekat sama Tuhan? Tapi nggak mau baca Alkitab. Gimana? Digambarkan dunia itu gelap. Maka firman itulah pelita bagi kaki kita. Terang bagi jalan kita. Beri waktumu membaca, merenungkan firman Tuhan setiap hari. Punya waktu-waktu bersekutu dengan Tuhan. Yang ketiga, Tuhan berikan kita komunitas. Tuhan kasih komunitas supaya di dalamnya kita terus bertumbuh. Ada saudara seiman yang mendukung, mendoakan. Di kampus kita ada kelompok kecil, terlibat di dalamnya, aktif, rajin gitu ya. Jangan, aduh ini malas lagi online. Tapi betul, kamu butuh satu dengan yang lain ya. Nah, 3 hal ini Tuhan berikan supaya kita tetap konsisten, supaya kita tetap menikmati kasih-Nya. Abang ulang ya, Roh Kudus, Tuhan kasih firman, dan Tuhan kasih komunitas. Pertanyaannya, kamu dan saya sudah nikmati nggak 3 hal itu? Ya, nah kiranya waktu kita menikmatinya, kita pun akan hidup konsisten di dalam dunia yang terus penuh godaan. Ya, thank you. Oke, baik. Terjawab ya teman-teman untuk pertanyaan 1 dan pertanyaan 2. Lanjut pertanyaan yang ketiga. Oke. Kalau keselamatan adalah anugerah yang bukan didapat karena perbuatan baik, lalu untuk apa kita berbuat baik atau melakukan perintah Tuhan? Iya, sebenarnya Abang sudah jawab tadi di dalam khotbah. Kalau kalian perhatikan, perbuatan baik, hidup yang saleh bukan syarat keselamatan. Tetapi itu respon karena sudah selamat. Jadi orang Kristen ada nggak perbuatan baiknya? Ada, tapi bukan supaya selamat. Lalu apa itu perbuatan baik buat kita? Justru karena sudah selamat, maka kita harus melakukan perbuatan baik. Ingat tadi ya, mulai dari ayat 12 ke bawah, 10 ke bawah, tuh mengenakan manusia baru, ada damai sejahtera, harus mengampuni. Itu kan perbuatan-perbuatan baik justru karena kita sudah selamat. Ya, ini perbedaannya menarik ya. Kayak telur ayam, mana duluan? Telur dulu atau ayam dulu yang Tuhan cipta ya? Nah, kita orang percaya bilangnya ayam dulu, lalu ayamnya bertelur. Makanya buat kita keselamatan itu Tuhan kasih, lalu kita diminta berbuat baik. Jadi Tuhan bukan suruh kita berbuat baik supaya selamat, tidak. Ya. Jadi kita harus bisa melihat ini perbedaan. Kenapa kekristenan disebut Injil? Karena memang ini berita sukacita. Di saat semua beritanya, lakukan sesuatu supaya selamat. Kita punya berita, ada seorang pribadi yang melakukannya bagi kita. Dia mati dan bangkit buat kita. Karena itu sekarang kita hidup bagi dia. Maka perbuatan baik kita punya makna karena meresponi anugerah Allah. Coba abang kaitin sama yang tadi ya. Anak yang dikasih mobil 1 miliar. Gratis papa, gratis. Nah sekarang dia mesti ngapain mobil itu? Dia rawat baik-baik, dia rajin nyuci, dia ini ya. Jadi ada yang bilang, wah kalau selamat itu gratis, enak dong orang itu hidup seenaknya kan sudah selamat. Itu orang yang nggak ngerti keselamatan. Kalau anak itu dapat mobil 1 miliar, wih sudah dapat mobil, terus apa? Dia rusak-rusak, dia tendang-tendang tuh mobil, gratis kan? Itu anak kurang ajar. Makanya kalau orang bilang, ajaran anugerah itu ngeri loh bang. Kalau orang bicara anugerah, nanti orang jadi makin rajin berdosa. Kan gampang, semua sudah dikasih sama Tuhan. Kalau kamu sungguh-sungguh mengerti anugerah, kamu tidak akan main-main sama dosa. Karena anugerah itu membuat kamu berkata, Tuhan ini semua darimu,
aku meresponinya bukan dengan makin berdosa, tetapi makin melakukan kebaikan bagi kemuliaan Allah dan bagi hidup sesama. Mungkin itu. Oke, semoga terjawab ya teman-teman yang bertanya pertanyaan tadi. Nah, selanjutnya ada nih Bang. Shalom Bang, kenapa Tuhan Yesus perlu 3 hari untuk bangkit? Oke. Di dalam masyarakat masa itu yang belum ada formalin, maka 3 hari itu adalah penentuan benar-benar mati. Jadi itu dalam masyarakat yang belum mengenal teknologi kedokteran, maka 3 hari itu menunjukkan dia sudah benar-benar mati. Makanya meyakini setelah 3 hari dia sungguh-sungguh bangkit. Ya, kira-kira begitu penjelasannya. Oke, baik. Next, Bang, gimana ya cara benar-benar fokus ke depan, mandang Tuhan Yesus di tengah banyaknya distraksi dunia di kiri kanan kita? Iya, Mungkin biar tadi tetap fokus. Iya, Abang udah jawab sih tadi ya. Tetap punya hidup yang dipimpin Roh Kudus, tetap menjadikan firman Tuhan pelita bagi kakimu, terang bagi jalanmu ya. Karena ada distraksi sana sini. Dan miliki saudara seiman yang sama-sama mau hidup kudus, sama-sama mau hidup taat, sama-sama mau hidup mengasihi Tuhan. Nah, kita punya komunitas ya. Nah, kalau semua hidupmu di luar sana tidak punya komunitas Kristen yang kuat, tidak membaca firman Tuhan, nah, saya juga bingung gitu ya. Distraksinya pasti akan sangat banyak. Oke, next. Shalom Bang Alex, saya pernah hidup di dalam Tuhan, tapi dulu akhirnya saya tidak kuat memikul salib, dan saya pernah jatuh ke dalam dosa. Bagaimana cara memantaskan diri di hadapan Tuhan? Iya, terima kasih temanku, kamu jujur, kamu terbuka di hadapan Tuhan. Saya cuma mau ingatkan, memang tidak ada juru selamat yang lain. Kamu sampai kapanpun, saya, kita semua sampai kapanpun tidak pernah pantas di hadapan Tuhan. Tetapi karena karya Kristus tadi, maka kita dibenarkan, kita diampuni, kita diselamatkan. Makanya ketika engkau sadar itu, datang lagi sama Tuhan Yesus. Di dalam satu ayat, di 1 Yohanes pasal yang pertama, di dalam ayat yang ke-9, dikatakan, ya 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9 ya, dikatakan begini, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi, apa yang mau dikatakan kepada kita, mari kita kembali kepada Tuhan. Waktu pertanyaan seperti ini muncul bagi setiap kita. Biasanya dalam masa-masa kita punya pergumulan ya. Maka perhatikan 1 Yohanes 2, di bawah ayat itu dikatakan tadi. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Maksud ayat ini apa? Waktu kita bikin dosa, kita cenderung berusaha gimana nutupinnya. Gimana supaya saya pantas lagi di hadapan Tuhan. Maka Rasul Yohanes tulis di kitabnya, jika kita berbuat dosa, jika seorang berbuat dosa, maka kita punya seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus. Jadi bukan kamu yang harus selesaikan dosamu, karena kamu nggak akan pernah pantas. Lihat salib itu. Yesus sudah selesaikan dosamu. Makanya kamu sekarang bisa hidup bagi Dia. Nah, jadi buat kita yang pernah gagal, pernah jatuh, Tuhan memberi kesempatan untuk kita kembali hidup bagi Dia. Ya, ingat itu. Ternyata pertanyaannya sangat banyak nih Bang. Selanjutnya. Banyak yang mirip-mirip deh. Ya. Sebenarnya kita layak atau tidak mendapat anugerah keselamatan dari Tuhan.
Tuhan lihat kita dari apa? Nah, tanya sama Tuhan nanti ya, kalau ketemu ya. Makanya ada lagu yang bilang begini, Why have you chosen me? Itu lagu ya, teman-teman pernah nyanyi lagu itu nggak? Ya, Indah tahu lagunya nggak ada? Ada lagu judulnya Why have you chosen ya. Lagu Baru itu, dengar sih, Bang. nanti kalian cek ya, lagu itu dari awal sampai akhir cuma nanya aja. Nanyanya sebenarnya mau menyatakan gini, Tuhan kenapa saya sih yang dipilih gitu ya? Why have you chosen me out of million your child to be? Semua itu cuma mau menunjukkan kepada kita bahwa kita tidak bisa paham sepenuhnya. Tetapi yang kita tahu bahwa kita dipilih, karena itulah kita meresponinya. Tentu Tuhan tidak melihat. Kalau dikatakan Tuhan melihat perbuatan baik, siapa sih yang baik-baik banget dari kita? Makanya disitulah kita lihatnya anugerah ya. Makanya nanti waktu kita ketemu Tuhan di surga, nanti tanya ya, Tuhan kenapa engkau memilihku? Tapi ada satu penulis buku, dia bilang begini, ketimbang kita bertanya, kenapa saya dipilih? Apa alasannya? Lebih baik kita meyakini. Terima kasih Tuhan, kau pilih saya. Tuhan, apa yang harus aku lakukan dengan hidupku yang kau pilih? Jadi, jangan ribet sama alasannya ya. Sebenarnya mirip begini teman-teman ya. Kalau ada pengemis datang ke rumah, ada dua pengemis datang. Yang satu kamu kasih makan, terus kemudian kamu kasih pakaian gitu. Yang satu, kamu saking baiknya, kamu kasih rumah, kamu kasih mobil gitu ya. Terus kalau ditanya, apa dasarnya? Kadang-kadang, apa juga ya dasarnya ya? Ya lagi pengen aja gitu ya. Nah mungkin jawaban ini tidak memuaskan semua, tetapi mau menunjukkan begini. Alasan itu yang tahu cuma Tuhan. Tetapi yang dapat makanan harus makan dengan baik, harus mensyukuri yang dia dapat. Yang dikasih mobil, yang dikasih rumah, harus melihat dan mensyukuri anugerah yang dia dapat. Jadi makanya kalau saya ingatkan lagi, seringkali bukan alasannya yang penting. Tetapi bagaimana melakukan hidup yang meresponi anugerah yang sudah kita terima. Mungkin itu. Oke, semoga terjawab ya teman-teman. Di sini ada pertanyaan terakhir untuk di slide 2. Shalom Bang Alex, bagaimana kita bisa semakin membuka hati buat ajaran dan tuntunan Tuhan? Karena kadang yang Tuhan kehendaki nggak enak untuk dilakukan. Wah, sama nih, kita juga suka melihatnya seperti itu. Saya juga dulu kaget ya, ketika baca satu ayat. Nah, teman-teman coba nanti kalian baca ayat ini, catat ya. Abang kaget, saya dapat ayat ini kira-kira kelas 1 SMA. 1 Yohanes 5, ayatnya yang ketiga. Saya baca ya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Benar nggak terjemahan Alkitab saya? Perintah-perintahnya itu tidak berat. Saya kaget loh. Pertama kali dapat ayat itu. Hah? Perintah Tuhan tidak berat. Bukankah banyak perintah Tuhan yang berat? Jadi saya setuju nih ya. Nggak enak dilakukan. Tetapi kenapa di sini dibilang perintahnya tidak berat? Sampai saya cek terjemahan yang lain. Jangan-jangan salah cetak Alkitab saya. Harusnya kan perintah-perintah Tuhan itu berat. Kenapa Rasul Yohanes berani menulis? Perintah-perintahnya tidak berat. Kuncinya di mana teman-teman? Kuncinya di depan. Inilah kasih kepada Allah. Ternyata kalau orang mengasihi, maka apa yang dia lakukan untuk orang yang dia kasihi, itu dianggap tidak berat. Contoh, kalau pacaran gitu ya, langsunglah tolong deh ambilkan aku awan di langit. Wih, itu berat kan? Tetapi karena cinta, hal-hal seperti itu tidak berat. Nah, teman-teman, saya melihat begini. Kalau engkau mengalami cintanya Tuhan, Tuhan yang sudah mencintai engkau, Dia yang kasih bahkan nyawanya buat kamu. Sekarang Tuhan bilang, Alex, tinggalkan pornografi. Aduh Tuhan, berat Tuhan, berat Tuhan. Atau saya bilang, Tuhan,
Karena engkau mengasihiku sampai memberikan nyawamu, maka aku mau tinggalkan pornografi. Perintahmu tidak berat. Kalau kamu mengalami kasih Tuhan yang sama menguatkan engkau untuk melihat perintah yang paling berat sekalipun menjadi perintah yang tidak berat. Tuhan sudah kasih nyawanya, maka waktu Tuhan minta, Tuhan belum minta nyawamu kan ya? Tuhan bilang, saya sudah kasih nyawaku untukmu. Sekarang Tuhan mungkin bilang, ampuni mamamu. Kau dari kemarin nggak ngomong sama mamamu. Aduh Tuhan, berat Tuhan. Tuhan bilang, ingat cintaku. Saya sampai kasih nyawa loh. Saya cuma minta kau ngampuni mamamu. Iya Tuhan, perintahmu nggak berat. Terus kemudian Tuhan bilang, tinggalkan pornografi. Aduh Tuhan, susah Tuhan. Banyak baru download ini Tuhan. Aduh, Tuhan bilang, ingat loh, saya kasih nyawaku. Iya Tuhan, perintahmu nggak berat. Nah teman-teman, kalau kamu alami kasih Tuhan, kamu lihat apa yang Dia lakukan bagimu di kayu salib, maka hal yang kamu bilang tidak enak, kamu akan katakan, kalau ini demi Tuhan senang, saya akan rela lakukan. Nah kiranya itu jadi pemahaman buat kita ya. Oke, baik. Karena pertanyaannya sudah tidak ada lagi dan juga waktu terbatas nih, jadi sisi Q&A aku tutup sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih banyak buat Bang Alex untuk jawabannya dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam bertanya pada sesi ini. Selanjutnya aku persilakan kepada Bang Alex untuk menutup firman dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih banyak apa yang kami hayati dalam tema hari ini. Kami dipilih, kami dikuduskan, kami juga dikasihi. Itu semua harusnya kami responi dengan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu, melakukan apa yang menyenangkan hati-Mu, sebab perintah-perintah-Mu itu tidak berat. Kami yang telah mengalami dikasihi begitu rupa, kami pun rindu mengasihi-Mu begitu rupa dengan seluruh hidup kami. Terima kasih, tolong adik-adikku yang sudah ikut ibadah hari ini, kami yang sudah dengar firman Tuhan, kami yang juga melewati tanya jawab, Tuhan teguhkan iman kami untuk sekali lagi kami mau hidup hanya bagi Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah bangkit, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Bagi kemuliaan nama Tuhan, kita dengarkan persembahan pujian dari Angkatan 2021 Jemaat PO Visipia yang akan diwakili oleh teman kita Samantha. Dengan penuh kasih Tuhan, dipersilakan. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam
Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, oh, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar,
kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, oh, sungguh indah, sungguh sungguh indah kau Tuhan. Terima kasih atas kesaksian puji-pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Ayo teman-teman kita berikan tepuk tangan secara virtual. Diberkati selalu Samantha dan kita semua yang mendengarkannya. Selanjutnya kita akan mendengarkan wartah jemaat PO Visipvia. Perlu kita ketahui bersama, pelayan yang bertugas pada ibadah saat ini ada gitaris Alvin dari Kesos 2021, MC Indah dari Politik 2021, user and reviewer ada Tesalonika dari Antropologi 2021, pendoa syafaat ada Krismanta dari Kesos 2021, ada singer Mariska dari HI 2021, dan IGES dari Niaga 2020, editor sound ada Ardi dari Kesos 2021, slider ada Claudia dari Niaga 2021. Dan panitia Pasca yang sudah bekerja demi kelancaran ibadah kita, ada Kak Jessica Testimoni dari Fiskal 2020 sebagai Ketua Pelaksana, ada Kak Soya Abigail Purba dari Niaga 2020 sebagai Sekretaris. Dan selanjutnya ada divisi publikasi, teman-teman bisa baca ya pada layar, divisi acara, doa dan pelayan, serta divisi peserta dan SCR. Untuk kemuliaan nama Tuhan, mari kita berikan reaction ya teman-teman sebagai apresiasi yang sebesar-besarnya buat teman-teman kita. Terima kasih banyak untuk pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Next slide. We want to pray for you. Nah, buat teman-teman yang punya masalah, pergumulan, dan rindu untuk didoakan, boleh banget nih untuk mengisi kertas doa melalui bit.ly/kertas-doa Visipvia. Visipvia-nya huruf kapital ya teman-teman. Atau bisa juga langsung cek pada Instagram Story PO Visipvia UI. Udah disediain fitur question and answer, jadi teman-teman boleh banget langsung isi pokok-pokok doa yang ingin didoakan. Next slide. We want to pray and appreciate you. Nah, jika teman-teman semisal mengikuti lomba, boleh banget teman-teman mengisi pada link bit.ly/line PO Visipvia. Pastikan penulisannya sesuai ya teman-teman yang seperti yang tampak pada layar. Atau semisal teman-teman punya prestasi, bilang aja agar dapat kita doakan bersama-sama. Next slide. Selanjutnya ada weekly basing. Bagi teman-teman yang rindu untuk melayani Tuhan, baik itu dengan persembahan pujian, sharing tulisan, dan karya teman-teman lainnya seputar perjalanan kekristenan teman-teman, boleh banget nih untuk mensubmitnya pada link bit.ly/daftar weekly basing. Sekali lagi, pastikan penulisannya sudah sesuai ya teman-teman seperti yang tampak pada layar. Dan jadilah berkat bagi orang lain. Caranya seperti apa? Teman-teman bisa membuka Google Form yang terdapat pada link tersebut. Selanjutnya, pengurus akan menghubungi teman-teman melalui via chat line. Dan yang ketiga, untuk pembuatan konten itu akan dibantu oleh pengurus. Next slide. Nah, perlu teman-teman ketahui, PO Visipvia juga udah punya channel YouTube yang setiap minggunya
mengupload rekaman setiap pelaksanaan ibadah. Nah, jadi buat teman-teman yang ketinggalan PJ atau PSS kemarin, boleh banget langsung cek YouTube PO Visipia ya teman-teman. Next slide. Oh iya, mau ngingetin lagi, mungkin teman-teman sudah tahu dari postingan Instagram kalau PO Visipia lagi open donation dan akan diperpanjang sampai tanggal 28 April. So, buat teman-teman yang ingin berbagi berkat untuk teman-teman kita yang sedang membutuhkan uluran tangan kita pada Panti Asuhan Pelayanan Kasih Bakti Mandiri, teman-teman boleh banget untuk donasinya teman-teman transfer pada rekening dan e-wallet yang tertera pada layar. Atau jika teman-teman boleh juga berupa barang yang sekiranya itu berguna buat teman-teman kita yang ada di panti asuhan. Nah, jika teman-teman masih bingung, boleh banget nih untuk menghubungi narahubung yang tersedia. Next slide. Oke, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kasih. Teman-teman dapat men-scan QR yang berada pada monitor. Ada tertulis sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini, sebab daripada mula segala-galanya dan dari tangan mula sendiri persembahan yang kami berikan padamu. Oke, baik. Terima kasih untuk persembahan kasihnya. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kita masuk dalam doa syafaat. Kepada yang bertugas, dipersilakan. Baik, kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Mari saudara-saudariku sekalian, kita siapkan hati kita satukan pemikiran kita satukan hati kita bersatu dalam Kristus. Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, puji syukur kami panjatkan kehadiran-Mu Bapa pada acara kami kali ini. Kami mengucap syukur Bapa atas rahmat Tuhan yang datang kepada kami setiap harinya, mulai dari pagi hari hingga kami memejamkan mata pada malam. Tapi Engkau tetap menjaga kami Bapa. Bapa, sebentar tadi kami telah mendengar kabar penyelamatan dari Engkau melalui hamba Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami, bukakan pikiran kami serta hati kami, agar kami dapat melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari, mengerti dan percaya dan sadar akan kasih penyelamatan dari Tuhan. Kami juga berdoa Bapa dan mengucap syukur karena 1 minggu terakhir ini kasus COVID-19 turun sebesar 30%. Dan kasus kematian turun sebesar 26%. Kami percaya Bapa, ini adalah rencana Tuhan. Engkau yang menghadirkan COVID-19 dalam kehidupan kami. Tetapi atas izin Tuhanlah, ini berlalu dengan kami. Kami juga berdoa Bapa, untuk kelancaran dan keamanan bagi kami, ataupun bagi setiap orang di antara kami yang akan melakukan mudik. Kiranya setiap rencana yang telah direncanakan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Agar kendala dalam setiap mudik ini bisa teratasi dan berjalan dengan baik. Kami juga berdoa kepada pemerintahan kami yang berupaya untuk menyiapkan skenario demi keamanan dan kenyamanan mudik ini. Tuntun langkahnya Bapa. Berikan pengertian agar setiap kebijakan yang lancarkan dapat kami nikmati bersama-sama
dan dapat mengatasi segala permasalahan yang akan mendatangkan kami. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa Bapa kepada saudara-saudari kami yang sedang melakukan demo mahasiswa. Kiranya Tuhan yang memberikan hikmat serta kebijakan yang tepat yang didasarkan oleh kenyamanan kedua belah pihak, sehingga kerangka negara hukum dan demokrasi tetap terjaga demi kepentingan bersama. Kami juga berdoa Bapa kepada pemerintahan kami, terlebih-lebih dalam memutuskan, mengambil tindakan, mengambil solusi untuk menyelesaikan permasalahan dalam negeri ini, khususnya pada naiknya harga minyak dunia, barang dan jasa. Tuhan yang menuntun pemikirannya, Tuhan yang membukakan hatinya, Tuhan yang meyakinkan dia agar setiap jalan yang dia pilih, dia serahkan kepada Tuhan. Tuhan yang campur tangan ke dalam pemerintahan kami. Kami percaya. Kami juga berdoa Bapa kepada masyarakat negeri ini, agar dapat menerima kebijakan yang nantinya dibuat oleh pemerintahan kami. Percayakan kami Bapa, ketuk hati kami, bahwa kebijakan ini adalah hal yang terbaik yang dapat kami lakukan. Begitu juga Bapa dengan kegiatan kami selanjutnya. Kiranya Tuhan yang memberkati kami. Jauhkanlah kami dari hal-hal yang jahat, agar kami tetap pada jalan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Demi kemuliaan nama Tuhan, sekali lagi kita dengarkan persembahan pujian dari angkatan 2019 Jemaat PO Visipia. Dengan penuh kasih dipersilakan. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup.
Baik, terima kasih atas puji-pujiannya. Tuhan dimuliakan. Ayo teman-teman, sekali lagi kita berikan reaction dan apresiasi buat teman-teman kita yang sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Teman-teman, sekarang kita sudah hampir berada pada akhir ibadah kita pada saat ini. Dari yang disampaikan oleh Bang Alex, kita dapat belajar bahwa bagaimana seharusnya kita dapat bersikap, khususnya bagi persekutuan Jemaat PO Visipia, sebagai umat yang terpilih dan diselamatkan melalui pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus di kayu salib dalam menebus dosa dan setiap pelanggaran kita, yang bukan hanya tentang penebusan itu seperti apa, tetapi bagaimana seharusnya kita mensyukuri hal tersebut dengan selalu memuliakan namanya yang kudus dalam kehidupan kita sehari-hari. Selamat merayakan dan menghayati sukacita Paskah, kemenangan dan kebangkitan Yesus Kristus. Semoga Dia Juru Selamat akan senantiasa menyertai dan memberkati kita sekalian. Amin. Mengakhiri ibadah kita, mari kita nyanyikan pujian komitmen kita kepada Tuhan terlalu besar. Hari ini kita merayakan Paskah, hari kebangkitan Tuhan. Aku nggak tahu masalah apa yang kalian sedang hadapi, tapi aku mau kita taruh semuanya itu di dalam tangannya Tuhan, dan ayo kita puji sembah Tuhan dengan hati yang benar dan penuh dengan ucapan syukur. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Sekali lagi aku persilakan kepada Bang Alex untuk menutup ibadah kita dalam doa penutup. Mari kita berdoa. Kiranya pujian terakhir ini menjadi benar komitmen kami di hadapan Tuhan. Orang-orang yang mengalami kasih-Mu yang luar biasa, terlalu besar kasih-Mu bagi kami. Dan karena itulah kami mau hidup hanya bagi-Mu Tuhan. Bukan hidup seperti yang kami mau, tetapi hidup yang seperti Engkau mau.
Bukan hidup yang menyenangkan hati kami semata, tetapi hidup yang menyenangkan Engkau Tuhan, yang telah memberikan segalanya bagi kami. Terima kasih, kiranya Paskah tahun ini menandai sebuah kehidupan yang kami persembahkan kembali kepada Allah yang telah menyerahkan anakmu Yesus Kristus mati menggantikan kami dan bangkit memberikan kepada kami kemenangan untuk hidup hanya bagimu. Terima kasih Tuhan. Berkati adik-adikku untuk melanjutkan setiap aktivitas. Kerinduan kami Tuhan, kami boleh terus menyenangkan hatimu lewat segenap kehidupan kami. Terima kasih, kami menutup seluruh rangkaian ibadah kami di dalam satu nama yang kudus. Nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah bangkit dan menang. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Terima kasih Bang Alex sudah menutup ibadah kita dalam doa penutup. Sekali lagi saya persilakan buat kita sekalian untuk saat teduh. Saat teduh dimulai. Baik, saat teduh telah selesai. Selanjutnya kita masuk dalam sesi foto bersama. Jadi buat teman-teman yang belum on cam, aku persilakan untuk menyalakan kamera. Untuk dokumentasi saya persilakan kepada panitia. Oke, teman-teman yang belum on cam masih ditunggu. Bagaimana panitia? Oke, untuk slide pertama, mungkin boleh teman-teman reaction-nya bagaimana suasana hati kita setelah mengikuti ibadah. Boleh reaksinya. Oke, slide pertama, slide kedua. Oke. Terima kasih buat kita semua yang sudah hadir setia mengikuti ibadah dari awal hingga akhir. Khususnya kepada Bang Alex yang sudah memberitakan firman Tuhan, diberkati selalu pelayanan, pekerjaan, dan keluarga. Semoga firman Tuhan yang sudah kita dengarkan tidak berlalu dengan sia-sia, tetapi dapat kita praktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibadah kita pada saat ini telah selesai. Aku mohon maaf jika ada salah kata yang kurang berkenan. Sampai jumpa di persekutuan PO Visip Via berikutnya, teman-teman. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.